Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan. Di kesempatan kali ini kita akan coba demo sebuah proyek sederhana kita tentang persebaran data alumni berbasis JIS, ya. Dan ini adalah tampilan awalnya. Kita mau memanfaatkan Leaflet.js di sini ya. Ini adalah salah satu library JavaScript, ya. Dapat kita lihat di sini. Nah, ini dapat kita gunakan alternatif selain menggunakan Google Maps API gitu ya. Dan ini gratis ya. Kawan-kawan bisa baca di dokumentasinya di sini. Dan Leaflet.js ini dikembangkan oleh OpenStreetMap gitu ya. Dan ini tentu saja free. Dan kemudian terkait dengan teknologi yang kita gunakan, sistem ini kita bangun menggunakan salah satu framework PHP yaitu Coordinator yang versi 4 ya. Dan untuk versi PHP yang kita gunakan itu kita menggunakan versi berapa tadi ya? Saya lupa. Versi 8.1 nih. 8.1 kita menggunakan Laragon di sini. Alternatif selain kita menggunakan XAMPP ataupun WAMP server gitu ya. Dan kawan-kawan kalau ingin menggunakan Laragon gitu ya, bisa dicek di websitenya Laragon. Silakan install yang versi terbaru. Saya menggunakan versi yang terbaru ini nih. Nah, otomatis nanti kita akan dapat versi yang sama yaitu PHP 8 dan Apache yang 2.4 ini. Nah, itu tidak perlu konfigurasi yang lain saya rasa, kecuali kalau menggunakan XAMPP itu harus diaktifkan beberapa ekstensi yang menjadi persyaratan untuk menjalankan Coordinator 4-nya. Contoh kalau kita lihat di Coordinator 4 ya, Coordinator 4 di sini dia mempunyai persyaratan. Kita klik di bagian server requirements ini, dia membutuhkan ekstensi ini nih. Nah, kalau di Laragon saya kira ini jalan, soalnya tidak perlu kita atur secara manual ya, kecuali kawan-kawan menggunakan XAMPP atau WAMP. Itu mesti diaktifkan terlebih dulu extension ini ya, INTL, MBString, dan JSON atau JSON JavaScript Object Notation. Dan versi PHP yang harus kita gunakan itu harus di versi 74 minimal ya, minimal versi 74 ke atas lah ya. Nah, diperlukan versi PHP 7.4 atau lebih baru gitu. Nah, oke, itu saja terkait dengan tools. Kemudian kita fokus ke sini kawan-kawan. Nanti kita akan coba, ini project ini kita akan simpan di GitHub saya ya. Nanti silahkan di download di sana. Kita akan coba upload juga ke GitHub nanti. Oke, kita fokus ke sini. Ini adalah tampilan awalnya. Ada beberapa section di sini. Yang pertama ini ada Jumbotron yang menampilkan informasi terkait dengan nama sistemnya, dan ini nama sekolahnya ya. Karena kebetulan studi kasusnya kita di sekolah menengah pertama gitu ya, SMP. Dan ini tampilan persebaran data alumninya. Ini titik ini adalah titik lokasi di mana alumni itu berada ya. Dan data ini, data-data yang tampil ini kita dapatkan dari database yang telah dilakukan pendaftaran oleh si alumni gitu ya, melalui form pendaftaran ini. Nah, di sini di titik kalau kita klik ini akan menampilkan informasi gitu ya, informasi data alumni, dan bisa juga kita lihat detailnya. Oke, dan ini data ini kalau dirasa cukup privat gitu ya, ini tidak perlu ditampilkan karena ini datanya hanya untuk pembelajaran saja. Kemudian itu tadi di sebelah kanan kita lihat ada filter berdasarkan data alumni berdasarkan provinsi gitu ya. Contoh di Sumatera Barat gitu ya, Sumatera Barat. Wah, ternyata data alumni di Sumatera Barat itu ada di titik lokasi ini gitu ya. Jumlah totalnya ada 39 orang gitu ya, dan datanya bisa dilihat di sini. Bisa juga dilihat detail di sini atau berdasarkan titik ini, poin ini, titik lokasinya gitu ya. Nah, itu sekilas tentang petanya. Kemudian kita scroll down lagi, di sini ada data informasi visi dan misi visinya. Jadi ini sifatnya opsional, dan seluruh data teks ini ya
kecuali yang ini testimonial itu sifatnya masih statik gitu ya. Artinya kita perlu merubahnya di bagian tag HTML-nya secara manual gitu ya. Nah, ya kekurangannya itu tadi ya, masih sifat statik. Ya, kecuali ini data testimonial ini sudah dinamis dan sudah diambil dari database yang dimasukkan melalui form ini. Dan untuk data ini bisa dikelola di bagian admin nanti. Di apakah data testimonial yang masuk itu perlu ditampilkan atau tidak gitu ya. Oke. Nah, ini juga ada informasi berdasarkan jumlah alumni dan juga berdasarkan gendernya. Oke. Pertama, kita akan coba lihat di bagian pendaftaran alumni gitu ya. Kita klik daftar. Jadi nah, ketika pertama kali tombol daftar itu diklik, maka diarahkan di URL daftar gitu ya. Kita di sini diminta untuk mengaktifkan lokasi gitu ya. Kita aktifkan allow. Fungsinya untuk menampilkan pendeteksian lokasi di mana kita berada. Oke, tadi sudah saya allow ya. Dan saya ketahuan nih, saya berada di sini nih. Wah, gitu ya. Fungsi untuk mengaktifkan notif tadi. Kita coba isi ya datanya supaya si alumni itu tidak perlu memasukkan data latitude dan longitude secara manual gitu ya. Cukup menggeser di mana tempat lokasinya berada atau di mana tempat lokasi tempat tinggal si alumni tersebut gitu ya. Nah, coba kita masukkan data contoh saja. Kita coba lihat, dan sayangnya validasi ini untuk NIS ini belum divalidasi menggunakan nomor ya. Artinya karakter seperti huruf ini masih bisa disimpan gitu ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita coba lihat validasinya. Kita coba cek. Kita masukkan data contoh saja. Saya masukkan data saya Abdul Yamin Siba gitu ya. Bulan lahir saya 01 gitu ya. Tanggal 10 1994. Gendernya laki-laki, nomor HP-nya saya contoh aja 08. Saya tamat dari sekolah ini karena sekolah menengah pertama gitu ya. Saya tamat di tahun 2000 berapa ya? 2010 deh. 2010 gitu ya. Saya melanjutkan di SMAN 1 Bukit Tinggi gitu ya. Ini contoh saja. Statusnya saya baru menikah waktu itu. Dan kalau sudah bekerja gitu ya, akan ada form tambahan di sini. Akan disuruh memilih jenis pekerjaan gitu ya, tanggal mulai bekerjanya kapan gitu ya, di perusahaan apa gitu ya, dan penghasilannya berapa. Ini kalau statusnya bekerja gitu ya. Kalau tidak bekerja ya sudah tidak perlu diisi. Kemudian di sini si alumni diminta untuk memasukkan lokasi provinsinya gitu ya. Contoh saya di Bali gitu ya. Ini contoh. Nah, untuk data provinsi, kabupaten dan kecamatan itu nanti bisa dikelola di bagian admin, karena di sini tidak semua provinsi yang ada di Indonesia dimasukkan karena menyesuaikan kebutuhan. Karena di sekolah ini tidak semua alumni itu ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia gitu ya. Maka provinsi dan kabupaten tertentu saja yang dimasukkan di sini gitu ya. Kemudian ya saya lanjutkan, saya pilih, coba saya misalnya saya tinggal di Bali gitu ya. Provinsi kabupatennya Denpasar gitu ya, kecamatannya Denpasar Utara gitu. Nah, salah satu kekurangannya di sini kawan-kawan, sebaiknya itu ketika memilih provinsi, maka titik maps ini langsung diarahkan ke provinsi yang berdasarkan provinsi yang dipilih ya. Nah, baiknya begitu, tapi di sini salah satu kekurangannya itu tadi belum diarahkan secara otomatis begitu. Nah, mungkin untuk pengembangan lebih lanjut bisa dibuat dengan demikian ya. Silakan saja nanti di kawan-kawan yang berminat untuk mengembangkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba kita lihat di sini. Ya, kalau kita geser, ini akan otomatis berubah nih latitude sama longitude-nya berdasarkan titik lokasi yang saya arahkan ini nih. Oke, kita coba sesuaikan. Saya tadi mengisi provinsi saya di Bali gitu ya. Saya coba lihat mana nih kampung saya nih. Keren ya, tinggal di Bali ya.
Oh, nah, ini ada di pasar nih. Denpasar gitu ya. Nah, saya tinggal di sini. Nah, misal saya tinggal di Denpasar. Oke. Nah, maka di sini akan tampil otomatis alamat ya, berdasarkan latitude dan longitude yang ada. Kemudian foto. Wah, mana nih foto keren saya nih? Foto keren saya ini aja deh. Gitu ya. Oke, saya coba lihat. Kita coba klik submit. Nah, ini ada warning gitu ya. Karena kita harus menyetujui dulu nih. Data yang sudah kita isikan itu adalah benar. Gitu ya. Nah, maka di sini tersimpan datanya. Dan kalau kita lihat, sebenarnya dia langsung masuk ke sini nih. Kalau kita scroll, kita coba lihat mana nih persebaran di data Bali. Saya tinggal di Bali ya. Mana nih tadi Bali. Wah, kok jauh sekali ya. Oke, biar cepat kita filter aja di sini. Kita di Bali. Nah, ini dia. Bali ada 5 orang ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada data saya nih. Abdul Yamin gitu ya. Mana nih data saya? Wah, ini dia data saya. Saya klik, lihat detail. Sudah masuk ya. Nah, itu tadi untuk bagaimana cara alumni memasukkan datanya. Kemudian kita beralih ke halaman adminnya. Untuk login sebagai admin, ini ada di, sebentar saya intip dulu database-nya. Nah, ini ada di emailnya, itu ada di admin@gmail.com, dan passwordnya kalau tidak salah saya admin itu. Saya coba salahkan gitu ya, admin, password tidak benar. Ini sudah menggunakan validasi yang ada di komputer versi 4 ya, dan requestnya kita menggunakan Ajax gitu ya. Dan ini coba kita salahkan gitu ya, .co gitu ya, .co 9 gitu ya. Nah, email belum terdaftar karena di database-nya tidak ada email yang .co 9 ini. Kita coba masukkan email yang benar dan passwordnya yang benar. Login. Nah, maka kita akan diarahkan halaman admin, dan ini adalah informasi halaman utama admin. Di sini akan ditampilkan beberapa informasi terkait dengan jumlah alumni ya, jumlah berdasarkan jenis kelamin dan jenis kelamin, dan jumlah provinsi ada berapa, kabupaten kota itu ada berapa, dan kecamatannya ada berapa. Gitu ya. Nah, untuk peta di sini ini kurang lebih sama seperti yang halaman yang di awal tadi. Ya, sama yang di sini ya. Nah, kita tampilkan aja di sini. Tapi di sini bisa dihapus juga gitu ya. Oke. Nah, di halaman admin ada beberapa hal yang perlu kita atur, yaitu salah satunya wilayah gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, waktu alumni mengisi data identitasnya, di sini kan ada provinsi, kabupaten, kecamatan, pekerjaan gitu ya. Ini dapat dilakukan pengaturan di data master ini. Nah, seperti data provinsi gitu. Nah, di sini kan ada data latitude sama longitude ya untuk setiap provinsi. Untuk memudahkan ini ya. Contoh nih, mana ya? Belum ada nih. Belum ada latitude sama longitude untuk Papua Tengah gitu ya. Nah, untuk mengisinya ada banyak cara sebenarnya. Bisa menggunakan maps di sini secara manual gitu ya. Misalnya saya mau cari latitude sama longitude untuk Papua Tengah gitu ya. Memang ada ya provinsi Papua Tengah gitu ya. Papua Tengah ada nih. Papua Tengah misalnya ya. Kita klik rute. Wah, di sini ternyata ada Papua Tengah. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini sebenarnya kita bisa nih ambil latitude sama longitude-nya. Nah, ini latitude sama longitude-nya bisa dicatat gitu ya. Bisa diambil di sini. Ini adalah latitude ya, mulai dari min 3 ini sampai koma ini. Dan ini ke belakang itu longitude-nya ya, dari untuk provinsi Papua Tengah ini. Nah, ada cara lebih cepat, dan ini kan sudah terdokumentasi sebenarnya. Kita coba cari dengan keyword latitude gitu ya. Latitude, longitude, provinsi Indonesia gitu ya. GitHub. Nah, jangan lupa untuk memasukkan GitHub-nya. Nah, ini ada banyak ya.
Kita coba dilihat di sini di data source, daftar nama daerah CSP. Kalau kita lihat ini ada data latitude longitude-nya ya. Nah, kita tunggu. Ini kebetulan jaringan internet saya lagi kurang stabil sepertinya ya. Nah, ini tampil ya. Nah, coba lihat. Kita lihat tadi kita menggunakan Papua Barat, Papua Tengah ya. Oh, belum ada ternyata. Papua. Oh, ini data kabupatennya. Provinsi. Ini ada provinsi nih. Provinsi Papua. Oh, Papua Barat. Belum ada Papua ini ya. Papua Tengah ya. Kalau Papua saja ada nih. Nah, untuk apa namanya? Untuk mencari latitude sama longitude-nya, mungkin alternatif lainnya kawan-kawan bisa cari seperti ini ya. Nah, misalnya untuk mengisinya ya udah. Contoh, di bagian ini Papua Tengah gitu ya. Saya hanya contoh saja ya. Misalnya sudah dapat nih latitude sama longitude-nya gitu ya. Ya udah, kita ambil aja data yang dari sini. Papua. Karena Papua Tengahnya belum ada gitu ya, kita masukkan di Papua, provinsi Papua secara umum aja ya. Gitu, saya masukkan di sini. Nah, min-nya ini jangan lupa ya, tetap dimasukkan. Tanda kurang itu tetap kita masukkan. Dan ini untuk longitude-nya. Lalu kita edit. Nah, oke. Sama ya. Atau seperti yang cara yang pertama tadi juga bisa. Nah, itu untuk pengelolaan data provinsi. Nah, untuk di setiap provinsi itu kan ada kabupaten. Nah, untuk kabupatennya bisa disesuaikan juga di sini. Misal untuk provinsi Aceh, kabupatennya ini gitu ya. Juga bisa dimasukkan. Untuk pencarian data latitude sama longitude-nya juga bisa dilakukan hal yang sama gitu ya. Kemudian di setiap kabupaten itu kan ada kecamatan. Juga bisa diisi di sini kecamatannya. Bisa disesuaikan, bisa ditambah kecamatannya gitu ya. Bisa diedit, bisa dihapus juga. Nah, kemudian selain dari data wilayah, ada data pekerjaan. Kita bisa tambah dan edit dan hapus juga. Nah, semua CRUD di sini sudah menggunakan jQuery Ajax ya. Contoh saya memasukkan petani gitu ya. Petani. Nah, maka dia akan ditambahkan di sini. Oh, ternyata salah nih, gitu ya. Oh, misal dia staff IT gitu ya. Bisa diedit juga di sini. Nah, maka nanti akan tampil di sini ya. Pada saat memilih jenis pekerjaan. Nah, sini ada staff IT gitu ya. Nah, itu dia. Juga bisa dihapus di sini. Kemudian selain itu data ada menu alumni. Ini adalah data seluruh alumni yang kita lakukan pendaftaran tadi. Nah, ini bisa difilter semua data alumni, bisa di filter berdasarkan tahun lulus gitu ya. Tahun lulusnya yang tampil ini. Tapi sayangnya ini belum urut ascending ya. Masih acak nih. Ini hanya di grouping saja sifatnya. Karena contoh di 2014 kan bisa jadi data alumni yang tamat tahun 2014 kan bisa jadi lebih dari satu ya. Maka di sini tampil satu dan dilakukan grouping gitu ya. Nah, provinsi juga bisa di filter berdasarkan provinsi. Contoh di tahun 2010 ada berapa ya? Wah, ini data yang ada 2010. Ini sudah ada data kita tadi ya, data saya. Nah, atau bisa juga cari di sini. Sini sudah menggunakan data tables yang client side ya, belum server side. Abdul ya, ini ada Abdul Yamin ya. Ini data kita tadi. Coba kita lihat detail dan sini juga admin juga bisa cetak datanya, tapi laporannya masih sangat sederhana ya, berupa print browser saja bawaannya. Dan kemudian untuk selanjutnya ada laporan gitu ya. Laporan ini bisa berdasarkan tahun sama yang ditampilkan tadi gitu ya. Bisa difilter berdasarkan tahun yang ada dan tahunnya sudah di grouping, dan tapi sayangnya belum dilakukan pengurutan nih. Laporan baiknya itu berdasarkan ascending ya, dari kecil ke yang besar. Kemudian ada data seluruh provinsi dan bisa juga dilakukan filter berdasarkan kabupaten yang ada. Nah, untuk contoh laporannya kurang lebih seperti ini, masih sangat sederhana gitu ya. Kemudian ada data testimoni. Nah, ini data testimoni ini diisi oleh pengunjung gitu ya, ataupun alumni yang ingin kontribusi untuk memberikan testimoninya, bisa melalui ini. Contoh
saya abal gitu ya, abal pekerjaannya, saya tidak bekerja gitu ya, lorem ipsum dolor gitu ya. Ini testimoni saya kirim. Nah, dia belum tampil di sini ya, harusnya kan tampil di sini, tetapi itu atas persetujuan admin dulu. Nah, ini tidak ditampilkan. Kalau saya klik ini dan di bagian awal tadi saya refresh gitu ya, maka di sini akan tampil nih, saya abal gitu ya, lorem ipsum. Oke. Nah, saya rasa itu saja. Kemudian ada satu lagi nih, ketinggalan, ada profile. Sini saya bisa ganti gitu ya, admin gitu ya. Bisa saya update di sini, dan passwordnya juga saya update. Misalnya saya mau update passwordnya ya admin, dan ternyata password lama itu saya salah gitu ya. Saya masukkan password baru admin. Saya ganti password, dan ini ada notif gitu ya, alert bahwa password lama itu salah. Saya masukkan password lama yang benar dan password baru, dan konfirmasi passwordnya yang salah, yang tidak sesuai gitu ya. Maka ada alert lagi di sini, konfirmasi password tidak sesuai. Lalu saya masukkan yang benar gitu ya, password diperbarui. Nah, oke. Saya rasa hanya itu untuk di bagian admin, dan selanjutnya kita coba update ke ini ya. Saya simpan di GitHub saya ya, agar kawan-kawan bisa download nanti. Oke, kita log out dan kita kembali ke sini. Saya coba buka akun GitHub saya. Saya upload ke sana, ke GitHub. Yamin, mana GitHub saya? Sini. Saya buat repository baru, gitu ya. Saya buat repository baru. Klik new di sini. Saya buat WebGIS, gitu ya. WebGIS CI 4. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini deskripsinya saya kosongkan saja. Saya create repository. Nah, oke, saya sudah dapat ini nih langkah-langkahnya nih. Kemudian saya masuk ke project tempat saya menyimpan aplikasi ini. Saya di sini nyimpannya di folder project WebGIS gitu ya. Di sini saya sudah menginstal Git gitu ya. Saya sudah install Git. Di sini saya coba perbesar. Yang pertama yang harus dilakukan, sebentar, saya coba bagi dua halaman ini. Ini saya coba bagi satu. Nih, yang pertama kita sudah disuruh bikin git init gitu ya. Git init gitu ya. Nah, git init, kemudian saya akan memasukkan semua file yang ada di folder tersebut. Git add titik gitu ya. Nah, ini untuk mengambil seluruh filenya. Oke. Nah, oke. Ini kalau seperti ini saya rasa tidak apa-apa ya. Dia melakukan proses copy ya. In the working copy of a folder write table. Lalu saya coba masukkan git commit ini. Nah, saya klik manual aja deh. Git commit min m. Saya buat first aja deh. Oke. Saya enter. Author identity now. Git commit min m. Oke, saya coba ini ya, git branch. Saya coba lanjutkan dulu deh. Katanya saya belum load ini nih, nggak terdetek autornya karena saya belum daftar kayaknya. Saya coba lanjutkan dulu deh. Dan
git push. Sebentar ya, saya cari tahu dulu masalahnya di mana. Oke, kita coba cari lagi. Saya belum nemu sih kesalahannya di mana. Kita coba troubleshoot sama-sama deh. Kita coba git add lagi ya. Saya belum begitu paham juga tentang git ini, kawan-kawan. Sorry, git add udah ya. Kita copy aja deh. Kita copy. Oh, ini saya sudah disuruh jalankan config global user. Oke, saya ini dulu ya, unpause dulu yang ini. Oke, kita lanjutkan ya. Ternyata saya sudah nemu di sini nih. Tadi saya disuruh mengatur info konfigurasi git saya, gitu ya. Kemudian saya lanjutkan git branch main. Saya tadi melakukan ini. Saya masukkan ini ya, git config global user mail, dan saya masukkan nama email saya. Kemudian git config. Kemudian git branch main sudah selesai. Lalu saya coba remote ini gitnya tadi. Already sudah ada katanya ya. Oke, kita push aja lagi. Dan kita coba tunggu beberapa saat. Oh nih, saya diminta ini ya, diminta untuk login. Saya login menggunakan akun saya. Sebentar ya, saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini saya ada beberapa kendala tadi. Oke, kita coba lanjutkan push origin main. Sudah update ya. Kita coba git status. No commit, artinya sudah masuk ya. Kita coba cek. Tadi saya suruh memasukkan kode ya. Masukkan kode di sini. Dan berhasil. Karena ini kebetulan tadi VS Code ini baru saya install dan belum dikonfigurasi gitu ya, terkait dengan akun yang terhubung. Jadi sudah selesai nih, kawan-kawan bisa download di sini nanti untuk shortcutnya. Silahkan di download di sini, lihat di GitHub saya nanti saya juga taruh di link deskripsi ya. Lihat di repository. Nah, di repository coba lihat yang terbaru. Webgis ini ya. Nah, untuk database-nya saya belum masukkan ke sini. Nanti kawan-kawan silahkan ini aja, ditinggalkan emailnya di kolom komentar gitu ya, kalau butuh aplikasi ini. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.